Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang praktik design thinking dengan judul Tingginya Tingkat Perokok Aktif di Indonesia. Kami akan menjelaskan mulai pertemuan 6 sampai pertemuan 10. Sebelum itu, saya perkenalkan anggota kami. Yang pertama Sahrul Dimas Ramadhani, yang kedua Seri Rizalisa Rizaldi, yang ketiga Tamara Tanya Gunada Putri, yang keempat Ugi Wayuning Roma, yang kelima Yudianto, dan yang keenam Yulinda Permatasari. Saya akan menjelaskan pada pertemuan 6 tentang empathy map. Dapat dilihat di sini empathy map terdapat think and feel, see, say and do, feel and begin, dan hear. Saya akan menjelaskan think and feel terlebih dahulu. Pada pertama, ketidaknyamanan masyarakat terhadap banyaknya perokok saat ini. Yang kedua, ketergantungan dengan rokok. Rokok itu terdapat kandungan nikotin yang menimbulkan ketergantungan. Yang kelima, sampah rokok sembarangan. Banyak perokok saat ini yang membuang sampah rokoknya dengan sembarangan. Yang keempat, gangguan polusi yang menimbulkan polusi sangat kotor. Yang kelima, gangguan pernafasan yang menimbulkan batuk, sesak nafas, dan lain-lainnya. Kemudian C. Pada poin pertama, merokok dianggap wajar, terutama pada anak-anak muda saat ini yang banyak sekali merokok. Yang kedua, industri rokok semakin kreatif dalam memasarkan rokok. Kemudian say and do. Yang pertama, merokok sesuai tempatnya. Banyak sekarang kafe-kafe yang menyediakan tempat untuk para perokok. Yang kedua, menegur perokok yang tidak berperasaan. Yang ketiga, mereka mulai mengurangi penggunaan rokok di ruang publik. Kemudian, pain. Pain ini adanya kekhawatiran terjangkit penyakit hingga kerusakan lingkungan. Kemudian, gain. Yang pertama, adanya kekhawasan tanpa rokok. Yang kedua, adanya ruang khusus perokok. Dan yang ketiga, berharap ada alternatif pengganti rokok, seperti rokok herbal ataupun yang lainnya. Kemudian here, mereka sadar akan bahaya dampak dari rokok yang menimbulkan kesehatan dan lingkungan. Kesehatan yang terganggu dan lingkungan pun juga ikut terganggu. Yang kedua, meminta pemerintah untuk bertindak penanggulangan rokok tersebut agar tidak makin banyak masyarakat yang merokok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada praktek desain thinking selanjutnya, terdapat analisis dan sintesa data masalah untuk ide rencana inovatif menggunakan fishbone diagram. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya perokok aktif di Indonesia, seperti ekonomi, sikap, kepercayaan, pendidikan, kebiasaan, pengetahuan, tenaga kesehatan, dan tokoh penting. Pada faktor ekonomi, di Indonesia masih banyak masyarakat yang hanya bergantung pada satu pekerjaan sehingga pendapatan sehari-hari mereka rendah. Hal ini sejalan dengan produsen rokok yang menjual rokok dengan harga terjangkau dan bervariatif. Di Indonesia juga terdapat banyak toko atau warung kecil yang menjual rokok secara eceran, sehingga masyarakat dengan pendapatan yang rendah maupun tinggi dapat membeli rokok dan mengkonsumsi rokok. Kemudian faktor kedua yaitu sikap. Masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman akan rokok yang salah. Tidak ada pembenaran tentang bahaya merokok. Kebiasaan merokok di Indonesia sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun. Biasanya mereka yang ingin merokok termotivasi dari lingkungan sekitar mereka seperti keluarga dan tetangga yang merokok. Faktor ketiga yaitu kepercayaan. Hampir semua rokok adalah laki-laki. Di Indonesia tumbuh kepercayaan bahwa merokok membuat laki-laki lebih jantan dan merokok merupakan identitas dari laki-laki. Selanjutnya ada faktor pendidikan. Di Indonesia masih banyak keluarga yang bersekolah hanya sampai SD. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia yang masih rendah, sehingga pemahaman tentang bahaya rokok di Indonesia juga masih rendah. Baik, untuk selanjutnya ada kebiasaan.
Seseorang akan menjadi ketergantungan yang umum melalui proses perkembangan. Dapat kita jumpai di berbagai tempat. Seseorang akan terbiasa merokok baik itu di tempat umum maupun lingkungan sekitar, yang dapat berdampak pada masyarakat lainnya. Selanjutnya ada pengetahuan. Pengetahuan menjadi penyebab tingginya perokok aktif di Indonesia. Seharusnya pemerintah memberikan penyuluhan ke desa yang masih rendah tentang pengetahuan bahaya merokok. Selanjutnya ada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan akan memberikan penyuluhan bagaimana cara pengurangan kebiasaan merokok pada masyarakat sekitar. Untuk selanjutnya ada tokoh penting. Dengan adanya tokoh penting yang dapat menjadi indikator tingginya perokok aktif di Indonesia. Sebenarnya, bila mana seorang tokoh masyarakat dapat memberikan contoh yang baik, mungkin akan lebih membantu mengurangi tingginya perokok aktif di Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil dari pertemuan ke-8, yaitu alternatif solusi permasalahan. Alternatif solusi yang pertama itu adalah melakukan penggantian rokok tembakau menjadi rokok herbal. Jadi rokok herbal di kalangan masyarakat ini sering disebut sebagai rokok yang sehat. Karena rokok ini itu terbuat dari tanaman atau sayuran seperti daun cengkeh, ginseng, daun selada yang dikeringkan, dan tanaman-tanaman herbal lainnya. Rokok herbal ini juga sebagai pengganti rokok tembakau. Dan terkadang rokok herbal juga dapat membantu untuk berhenti merokok karena tidak mengandung nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan. Kami juga menyarankan mengganti rokok tembakau dengan rokok herbal karena dapat menyelesaikan masalah pada masyarakat. Masyarakat itu sendiri banyak yang sangat tergantungan dengan rokok yang biasanya dipasarkan, di mana rokok herbal ini pun tidak membuat seseorang menjadi ketergantungan dan tidak juga mengandung tembakau, sehingga resikonya itu sedikit. Alternatif yang kedua yaitu ada membuat komunitas di tengah masyarakat. Jadi menurut Macmillan dan Cavish mengatakan bahwa komunitas itu merupakan kumpulan dari para anggota yang memiliki rasa saling memiliki, terikat antara satu dan lainnya, dan percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen untuk terus bersama-sama. Sebagai langkah mengurangi tingkat perokok aktif di Indonesia, kami itu akan berencana membuat sebuah komunitas pemberdayaan anti rokok yang memiliki tujuan yaitu berhenti merokok dan memulai hidup sehat. Kami juga akan mengajak siapapun yang ingin bergabung, tidak ada batasan usianya. Dalam komunitas ini, kami akan membuat program peningkatan kualitas hidup sehat dengan memberikan informasi bagaimana cara hidup sehat dan memberikan informasi mengenai dampak jika berhenti merokok bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Komunitas ini juga nantinya akan mempraktekkan bagaimana hidup sehat dan mengajak para anggotanya untuk melakukan kegiatan olahraga. Dan yang solusi alternatif yang ketiga yaitu adalah bekerja sama dengan influencer dan tokoh masyarakat. Sosialisasi merupakan suatu proses untuk memperkenalkan, menanamkan nilai atau kebiasaan pada masyarakat. Sosialisasi sendiri yang menjadi pondasi utama dalam pencegahan ataupun pengurangan terhadap tingginya perokok aktif. Sosialisasi juga dapat dikatakan sebagai pencegahan, dikarenakan penanaman pengetahuan tentang bahaya rokok sejak dini sangat diperlukan untuk mengurangi dampak dari rokok. Dengan itu kami menyelesaikan masalah tingginya perokok aktif dan dengan bersosialisasi dan menggait atau bekerja sama dengan influencer atau tokoh masyarakat. Pada zaman saat ini itu tidak dimungkiri telah banyak terbentuk influencer, baik dari sosial media maupun influencer di kalangan masyarakat sendiri. Influencer berpengaruh besar pada kebiasaan masyarakat. Kami memandang hal ini sebagai kecocokan karena kita dapat bekerja sama dengan influencer untuk menyebarkan pesan positif yaitu berhenti merokok dan mengurangi kebiasaan rokok. Di era digital ini berbagai kalangan sudah menggunakan teknologi, utamanya smartphone. Baik masih anak-anak hingga orang tua pada zaman saat ini hampir semuanya itu telah menggunakan teknologi. Kami meyakini langkah bekerja sama dengan influencer itu akan menjadi langkah yang tepat karena kita melihat masyarakat saat ini tuh yang cenderung mengikuti kebiasaan orang yang dikaguminya. Demikian penjelasan dari saya tentang pertemuan 8. Terima kasih.
Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian pertemuan 9 tentang pengembangan beberapa ide rencana inovatif. Dalam ide rencana inovatif terdapat 3 alternatif solusi. Yang pertama yaitu melakukan pergantian rokok tembakau menjadi rokok herbal. Mengapa kami menggunakan solusi ini? Karena rokok herbal di kalangan masyarakat sering disebut rokok yang sehat. Dan rokok tersebut terbuat dari tanaman atau sayuran seperti daun cengkeh, ginseng, daun selada yang dikeringkan, dan lain sebagainya. Rokok herbal ini sebagai pengganti rokok tembakau, dan terkadang rokok herbal juga membantu untuk berhenti merokok karena tidak mengandung nikotin yang menyebabkan ketergantungan. Kami menyarankan mengganti rokok tembakau dengan rokok herbal karena dapat menyelesaikan masalah pada masyarakat. Masyarakat itu sendiri banyak sangat ketergantungan dengan rokok yang biasanya dipasarkan, di mana rokok herbal ini tidak membuat seseorang menjadi ketergantungan dan tidak juga mengandung tembakau, sehingga sedikit risiko kesehatannya. Sebagai tindakan awal dari perealisasian solusi ini yaitu kami mencoba memberitahukan berbagai jenis rokok herbal yang sudah ada di area Malang ataupun sekitarnya. Dengan memberitahuan informasi terkait tempat pembelian produk rokok herbal juga akan membantu bagi perokok aktif yang sebelumnya menggunakan rokok berbahan dasar tembakau dan ingin beralih ke rokok herbal dengan lebih mudah dan dapat segera dilakukan. Karena untuk saat ini masih sangat minim toko-toko yang menjual rokok herbal di area Malang ataupun sekitarnya. Sehingga apabila cara ini sudah berjalan dengan baik, mungkin dampak negatif bagi kesehatan dari perokok aktif akan sangat berkurang. Alternatif solusi yang kedua yaitu sosialisasi dengan influencer atau tokoh masyarakat. Sosialisasi merupakan suatu proses untuk memperkenalkan, menanamkan nilai atau kebiasaan kepada masyarakat. Sosialisasi menjadi fondasi utama dalam pencegahan ataupun pengurangan terhadap tingginya perokok aktif. Sosialisasi juga dapat dikatakan sebagai pencegahan dikarenakan penanaman pengetahuan tentang bahaya rokok sejak dini sangat diperlukan dan pengurangan dampak dari rokok itu sendiri. Dengan itu kami menyelesaikan permasalahan tingginya perokok aktif dengan bersosialisasi yang menggait atau bekerja sama dengan influencer atau tokoh masyarakat. Pada zaman saat ini tidak dipungkiri telah banyak terbentuk influencer yang berpengaruh kepada masyarakat. Kami memandang hal ini sebagai kecocokan karena kita dapat bekerja sama dengan influencer untuk menyebarkan pesan positif yaitu berhenti merokok atau mengurangi kebiasaan rokok. Di era digital ini berbagai kalangan sudah menggunakan teknologi, utamanya smartphone. Kami meyakini langkah bekerja sama dengan influencer akan menjadi langkah yang tepat karena melihat masyarakat saat ini yang cenderung mengikuti kebiasaan orang lain yang dikaguminya. Untuk itu diharapkan dalam sosialisasi kedua ini juga berpengaruh terhadap risiko kesehatan dari perokok aktif berkurang di area Malang dan sekitarnya. Alternatif solusi yang ketiga yaitu pembentukan komunitas. Komunitas sendiri menurut Macmillan dan Cavish mengatakan bahwa komunitas merupakan kumpulan dari para anggota yang memiliki rasa saling memiliki, terikat di antara satu dan lainnya, dan percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen akan terus bersama-sama. Sebagai langkah mengurangi tingkat perokok aktif di Indonesia, kami juga membuat sebuah komunitas pemberdayaan anti rokok yang memiliki tujuan yaitu berhenti merokok dan memulai hidup sehat. Kami akan mengajak siapapun yang ingin bergabung, tidak ada batasan usia. Dalam komunitas ini kami juga akan membuat program peningkatan kualitas hidup sehat dengan memberikan informasi bagaimana cara hidup sehat dan memberikan informasi mengenai dampak jika berhenti merokok bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Komunitas ini juga akan mempraktekkan bagaimana hidup sehat dengan mengajak para anggotanya untuk melakukan kegiatan olahraga. Kami berharap komunitas ini memberikan dampak bagi sekitar seperti banyak orang yang akan berhenti merokok dan utamanya agar anak muda tidak melakukan aktivitas merokok.
Komunitas ini juga dapat menjadi wadah diskusi bagi kaum milenial zaman sekarang untuk membahas mengenai rokok. Komunitas ini diharapkan dapat menjadi gerakan sosial untuk membentuk mereka yang terdampak rokok dengan melakukan galang dana. Tiga tersebut merupakan alternatif solusi di pertemuan 9 tentang bahaya kesehatan rokok dari kami. Yaitu pertemuan 10, yaitu analisa kelebihan dan kelemahan di rencana inovatif. Nah, pada pertemuan ini kami menganalisis beberapa alternatif yang kami tentukan. Nah, dari ketiga alternatif tersebut, kami memilih yaitu rokok herbal dengan skor total yang paling banyak. Nah, kenapa kami memilih ini? Yang pertama yaitu dari dampak pada permasalahan. Dampak rokok herbal ini memberikan dampak yang cukup tinggi karena memiliki sifat jangka panjang bagi kesehatan. Selain itu, solusi rokok herbal dinilai sebagai solusi yang paling efektif dan cepat sampai di masyarakat. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan oleh rokok herbal ini cukup murah karena dari bahan-bahan alami yang memang mudah didapatkan di sekitar kita, serta alat untuk proses produksi rokok herbal ini juga hampir serupa dengan alat produksi rokok konvensional yang biasanya. Lalu yang ketiga yaitu kemudahan pelaksanaan. Proses produksi rokok herbal tidak memerlukan waktu yang cukup lama dan bahkan dapat dibilang prosesnya hampir sama dengan rokok pada umumnya, namun yang membedakan hanyalah bahan-bahannya saja. Selanjutnya yaitu keempat, penerimaan objek terhadap alternatif. Rokok herbal dapat diterima berbagai kalangan masyarakat karena harga yang mudah dijangkau serta cukup mudah ditemukan. Namun bukan berarti rokok herbal ini tidak menemukan kendala. Demikian banyak masyarakat yang akan sulit berpindah pada rokok herbal karena masih mudahnya dijumpai rokok konvensional. Dan yang terakhir, tingkat kelayakan. Rokok herbal layak dikonsumsi karena manfaat kesehatan yang dimiliki dapat membantu menjaga metabolisme tubuh, serta rokok herbal ini menggunakan bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.